Jackson, selamat siang semua. Selamat siang, Yang Paul. Pak, Yang Iya, paling Pauli. yang paling Oke, kita edukasi untuk scalping atau fast trade. Nah, jadi kalau kita mau fast trade, kita mau trading cepat, maka kita harus melihat grafiknya. Grafik yang digunakan adalah grafik time frame 1 menit. Jadi grafik ini harus Bapak dan Ibu lihat jika ingin fast trade. Nah, caranya gimana? Caranya Bapak dan Ibu setting dulu grafiknya ya, yang pakai Stockbit bisa. Jadi yang digunakan adalah candle Heikinasi, parabolic SAR, dan super trend plus volume. Ini plus volume. Nah, saat kita mau beli saham, maka pastikan saham yang mau kita beli, carilah saham yang super trendnya mau pindah ke bawah. Contoh, PMMP ini. Saham PMMP. Ini di time frame 1 menit, super trendnya mau pindah ke bawah candle. Kita juga harus tahu saat pindah ke bawah candle, harga sahamnya akan di berapa. Maka kita perhatikan angka super trendnya ini. Angka super trend ini adalah 161. Artinya, jika nanti harga saham PMMP melebihi 161, maka super trendnya akan pindah ke bawah. Jadi, jika super trendnya pindah ke bawah, maka silakan beli saham tersebut jika mau digunakan untuk fast trade. Dari mana kita bisa mendapat saham-saham yang super trend, time frame 1 menit mau pindah ke bawah? Yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung lihat di WX Master yang warna orange. Yang warna orange. Di sini kita akan mendapat saham-saham yang di time frame 1 menit super trend atau parabolic SAR-nya yang mau pindah ke bawah. Di sini contohnya ada BDKR, Akra, BBTN, Asri. Ini kalau kita lihat di time frame 1 menit, maka parabolic SAR atau super trendnya akan pindah ke bawah candle. Kita cek sekarang. Asri, BBTN, Akra, BDKR. Asri. Nah, ini. Oh, 1 menit sudah pindah. Asri. Kalau sudah pindah, tinggalkan aja. BDKR. Oke. Nah, contoh BDKR seperti ini. Ini tinggal kita tungguin saham ini. Jika nanti super trendnya pindah ke bawah candle, maka saat itulah kita waktunya untuk membeli. Jadi saham apapun yang super trendnya mau pindah ke bawah, itu bisa kita gunakan untuk fast trade. Yang bagus adalah jika super trendnya pindah ke bawah dan volumenya itu lebih besar dari MA20. Itu yang bagus. Jadi kalau tadi kita nyari sahamnya bisa dari WX Master yang fast trade signal ini. Yang kedua bisa juga kita cari sendiri ya secara manual dari saham-saham yang ada di top gainer. Jadi saham yang ada di top gainer ini bisa kita cek satu persatu. Contoh di saham PMMP. Jadi di sini tinggal kita klik. Ini ada PMMP. Super trend mau pindah ke bawah. Nah seperti ini kita tinggal menunggu. Yang lain juga sama. Semua saham silakan cek satu persatu. Carilah super trend yang mau pindah ke bawah. Kalau ketemu
silakan dipantau grafiknya. Jika super trendnya pindah ke bawah, maka silakan langsung beli. Kalau sudah terbeli, maka Bapak Ibu tinggal pantau saham tersebut. Jika profitnya sudah 2%, silakan jual. Atau terakhir, ya, jika super trendnya sudah pindah ke atas candle, profit atau tidak profit, silakan jual. Jadi itu cara kalau kita mau fast trade atau scalping. Ada pertanyaan? Silakan. Yang belum bisa scalping boleh open mic. Pak Holi, Ya, eh, untuk mengetahui duration itu super trendnya mau ke bawah itu tanda-tandanya seperti apa sih Pak? durasi apanya? Maksudnya durasi berapa lamanya begitu? Adakah seperti itu? Oke, contoh ya, seperti ini tadi. PMMP ini. Ini kan mau pindah ke bawah kan? Butuh kita pengen tahu ya. Di jam berapa super trend ini mau pindah ke bawah gitu maksudnya. Iya Pak. Sekarang kan jam 11.07. Kira-kira di jam berapa super trendnya akan pindah ke bawah? Apakah jam 11.35 kayak gitu kan? Seperti itu Bu ya? Iya iya betul. Nah, ini kita butuh, kalau untuk tahu ini, jam berapa akan turun super trendnya, ini kita butuh telepon ke CS Bursa Efek Indonesia. Mungkin dikasih tahu. Serius, Ah Pak Holi. nggak ada yang tahu. Pakai mantra bisa nggak ya? Kalau tahu mah udah nggak perlu liatin lagi Orang itu chartnya. udah semua kalau tahu. Iya nggak usah perlu lihat Nggak chart mungkin ada lagi. mantra, Pak Oli. Oli gitu deh. Apa tahu Lah ada kan bener. waktu? Siapa tahu CS Bursa Efek Indonesia kan tahu. Udah buka kuping lebar-lebar kalau jawabannya itu ya. Mantranya aja, Pak Oli. Keluarin, Pak Oli. Oke. Ya tanya sama bandarnya aja, Pak. Jadi karena jamnya kita nggak tahu ya, karena jamnya ini kita tidak tahu, maka kita harus memantau pergerakan grafiknya ini. Ini. Kalau dari segi candle bisa ditahu tidak Pak? Kenapa? Dari segi candle Nggak bisa, nggak bisa juga. Oh. nggak bisa. Jadi kita memang harus nungguin. Kalau yang dipantau banyak bagaimana? Misal ada 10 saham yang super trendnya mau pindah ke bawah. Apakah kita harus membuka 10 layar? Bisa iya, bisa enggak. Kalau hanya ada satu layar, tapi pengen ngelihatnya 20 saham yang super trend mau pindah ke bawah, itu juga akan kesulitan. Maka cara yang mudahnya adalah kita buat alarm. Kita buat alarm. Contoh, saham ini PMMP. Ini saham PMMP. Super trend akan pindah ke bawah jika harganya 161. Saat ini harganya 160. Maka kita bisa membuat alarm di sini nih. Ya, tanda alarm ini tinggal diklik, lalu create new alarm. Masukkan sahamnya. Misal saham PMMP. Kondisinya mau kita buat apa? Samakah saat harga 161 maka kita dikasih tahu misalnya. Atau bisa jadi lebih dari juga bisa. Ini misal saya buat sama ya. Jadi jika harganya 161 maka di sini akan muncul alarmnya. Misal kita kasih tulisan gas. Lalu klik create. Kaman tidak sesuai. Oke. Nah ini. Jadi ini PMMP sudah saya buat 161. Jadi nanti jika harga PMMP ini naik atau harganya jadi 161, maka akan muncul alarm atau pop up. Jadi kalau di Stockbit itu akan muncul pop up di sini.
Maka saat ada pop-up, misal kita sedang tidak melihat grafik tersebut, kita bisa langsung lihat grafiknya di time frame 1 menit. Gitu. Ada lagi? Sama seperti tadi pagi ya, banyak yang saham-saham yang muncul supportnya pindah ke bawah, itu saya kasih alarm. Jadi saat ada saham ya, supportnya pindah ke bawah, maka akan muncul di layar saya ini alarm. Bapak Ibu juga bisa menggunakan alarm tersebut. Ada lagi yang lain? Oli izin. Yes. Kalau dikombinasikan dengan ini, volumenya di atas MA20, ya, volume pembelian hijau, bisa nggak itu super trennya turun? Maksudnya gimana? Misalnya volumenya tiba-tiba meningkat itu tanda-tanda super tren akan turun nggak? Bisa jadi iya. Salah satu tandanya juga bisa, Pak. Jadi kalau volumenya ini besar, itu tanda super trennya mau pindah. Jadi Tapi saat tidak selalu gitu ya. nggak selalu, itu tanda-tanda. Jadi tanda-tanda. Oke, kepik antimnya pindah ke bawah. Oke, ada lagi silakan. Izin Pak Holi. Yes. Mau tanya kalau yang screening arakan itu gimana ya? Tadi saya lihat kan berapa kali muncul ya yang apa? Yang arah itu. Tapi Ya. dilihat udah terbang tapi screeningnya muncul lagi arakan-arakan gitu. Ya, jadi semua saham yang muncul di screener ini kita harus cek lagi grafiknya jika kita mau membelinya. Ini hanya screening awal. Saham yang muncul di screening arakan itu saham yang berpotensi untuk jadi ARA. Bukan pasti ARA ya, tapi berpotensi untuk ARA. Jadi maka sahamnya akan muncul di sini. Maka saat kita melihat saham yang ada di arakan ini, kita bisa cek di time frame 1 menit. Waktunya beli apa tidak. Supaya saat kita beli, kita juga tidak mengejar, tapi beli di saat yang tepat. Gitu. Jadi kalau saham arakan ini kita tetap harus lihat di time frame 1 menit jika kita mau beli sahamnya. Iya, tadi dilihat udah terbang gitu. Jadi mau ngikutin takutnya kebanting ke bawah gitu. Ya. Maka waktu terbaiknya adalah kita harus lihat time frame 1 menit supaya kita tahu waktu terbaik beli dan jualnya. Kalau lihat batas arah itu nggak bisa dilihat. Tadi nih kayaknya nembus nih 65 gitu kata Bu siapa tadi ya. Kira-kira itu dilihatnya dari mana ya Pak Oli? Nembus 65. Oh, di bid over. Maksudnya gimana? Nembus 65 maksudnya akan arah gitu. Kiraan arah itu sampai batas itu kan itu baru 23% itu. Kalau sampai arah banget 35% ya. Ya, maka kita bisa lihat di sini nih. Di bid over ya, di bid over ini kita bisa lihat contoh mari. Mari hari ini kalau arah maka harganya akan di 68 ini. Mari kalau hari ini arah sahamnya akan di 68. Jadi kalau untuk mengetahui
arahnya di berapa? Nah, di sini. Sebenarnya nggak harus nunggu saat arah. Di sini juga sudah diinformasikan nih. Mari kalau arah harganya di 68, kalau ARB di 50. Semua saham ini bisa kita lihat. BBRI kalau arah di 6.125, kalau ARB 3.680. Seperti itu. MMP siap-siap. Ada lagi? Pak Holi, maaf Pak Holi, mau tanya bagaimana cara pasang alarm? Tadi saya coba, ternyata belum bisa. Oke. Pasang alarm di sini. Ini di Stockbit ya. Ini Pak. Stockbit Pak, Stockbit. Jadi klik alarm di sebelah kanan ini ya. Press alarm di sini. Lalu Ya. create new alarm. Ya, Ketik di sini kode sahamnya. ya, Misal kode saham apa? PM, Unilever. PM, PMMP aja. PMMP MMP boleh. 161, PMMP. Ya, Oke. 162. Nah, kondisinya apa yang mau Bapak kasih alarm ini? Di sini harus dipilih. Equal. Equal berarti harganya sama atau lebih dari? equal. Equal ya. Equal. Ya, Nah, value-nya berapa? Jadi saat nyentuh harga berapa supaya muncul alarm ini? ya. Misal 161 gitu. Harganya 161. Ya, Jadi jika nanti saham PMMP harganya 161, maka di sini akan muncul alarmnya. ya. Maka di sini kita tinggal tulis deskripsinya, misalkan gas. Gas. Lalu tinggal klik create. Create. Nah, maka nanti jika harga saham PMMP ke 161 di layar Ya. ini akan muncul pop up. Kalau suaranya yang Stockbit ini nggak ada suaranya ya? Oh, nggak ada suara sama sekali. Ya, hanya pop up. Oh, pop-up aja. Oke. Makasih, Pak. Baik. Kalau di TradingView bisa ada suaranya. LPL. Pak Holi, tadi hubungannya Fast Trade sama MA20 tadi apa ya? Oke, jadi untuk MA20 yang volume ya. Jadi kalau volumenya lebih besar dari MA20, ini berarti volumenya besar. Kalau volumenya besar, berarti potensi naiknya juga besar. Gitu. Jadi MA20 di volume ini untuk mengetahui apakah volumenya besar atau tidak. Kalau volumenya besar, berpotensi untuk naik. Itu, Bos. Terus informasi itu kita gunakan dengan dikombinasikan sama super trend itu bagaimana itu? Iya, jadi gini. Kita kan beli nih. Kita mau beli berdasarkan indikator apa? Misal, kalau super trend ya, ini sebenarnya berdiri sendiri-sendiri. Super trend sama volume ini bisa berdiri sendiri-sendiri. Kita mau beli, apa indikator yang mau kita gunakan? Misal super trend, kita mau beli saham jika super trendnya mau pindah ke bawah. Misal cuma itu saja. Boleh apa tidak? Boleh. Nggak pakai volume, boleh apa tidak? Boleh. Ini. Nah, tapi kadang di saat kita beli saham, super trendnya pindah ke bawah, itu sideways. Gitu. Di saat super trend pindah ke bawah kita beli, kadang makin turun. Maka kita butuh bantuan indikator lain. Indikator lain apa? Bebas, mau indikator yang lain apapun nggak apa-apa. Nah, salah satunya adalah volume. Nih, salah satunya volume.
Volume yang seperti apa yang kita butuhkan? Tentunya volume yang besar. Nah, besar ini ukurannya apa? Kan harus ada ukurannya. Maka ukurannya adalah rata-rata 20 hari. Rata-rata 20 hari ini digambarkan oleh MA20. Jadi, jika volumenya melebihi MA20, maka volume tersebut itu dinamakan besar. Itu, Bos. Jadi kita bisa kombinasikan. Saat super tank-nya pindah ke bawah dan volumenya besar, saat itulah kita beli. Contoh. Lah ini PMMP super tank pindah ke bawah, volume besar. Kita beli, naik 1 tik lalu turun. Bagaimana? Ditungguin aja, nggak apa-apa. Tapi nanti jika super trendnya pindah ke atas, ini harus jual. Kita harus jual. Kalau tadi beli karena super trend pindah ke bawah. Kenapa ini bisa turun? Jadi parabolic SHARE pindah ke atas. Sama parabolic SHARE sudah diinformasi. Sahamnya akan berhenti trennya. Itu. Ada lagi, silakan. Pauli, izin nanya Pauli. Ya, Bos. Pauli, yang M20 itu tanda yang garis itu ya, Pauli? Garis biru itu ya, Pauli? Betul. Maksudnya gitu. Ya, MA20 volume itu digambarkan bisa ditunjukin Pauli biar jelas Pauli. Apanya, Pak? Garisnya Pauli. Ini, Pak. Ini yang saya lingkarin ini? Ya. Jadi garis warna biru ini adalah MA20 volume. Oh ya. Ya, Pauli. Oke. Yang lain silakan kalau ada lagi yang lain. Tentang fast trade. Siapa yang belum bisa fast trade? Jadi cara screening, memantau, menjual. Jadi kalau kita trading yang dibutuhkan itu. Screening, membeli, memantau, menjual. Pauli, tanya Pauli. Berkaitan dengan pelajaran tadi malam Pak Eli. Kan rekomendasinya Smell sama Cuan ya Pak Pauli. Oke. Nah, ya terus terang saya tadi kan nyoba tapi tidak banyak gitu ya. Supaya saya tahu lihat trennya. Nah, berarti kalau rekomendasi seperti itu ketika kita mau beli kita lihat ini dulu ya Pak Eli ya berarti ya. Lihat indikatornya dulu gitu ya Pak. Saat beli. Ya. Bukan, Pak. Saat beli kita nggak perlu lihat indikatornya. Kalau kita sudah tentukan sahamnya semil, mau kita beli untuk swing, jam 9 langsung beli. Karena sudah kita screening kan. Ya. Gitu. Lalu? Tadi saya kan pembukaan saya nyoba langsung beli dua lot aja gitu sambil untuk tak pelajari. Posisinya saat ini turun Pak Holi. Itu gimana ya Pak Li ya? Bapak beli saham apa? Cuan ya. Cuan. Ya.
Cuan tadi beli di harga 73. Ya, 7.300 ya. Oke, 7.300. Saat ini harganya 7.150. Iya, iya, Minus 2%. iya, 150. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Biasa aja. Yang harus kita lakukan adalah jam 11.45. Bapak lihat grafiknya cuan. Caranya garis miring E. Garis miring E. Cuan. Apa yang harus dilakukan tadi malam? Ayo. Kalau kita sudah beli sahamnya, kapan harus kita jual? Masih ingat? Saat sudah profit. Satu, saat sudah profit. Nah ini Bapak nggak profit. Yang kedua apa? Super trend pindah ke atas. Nggak ada tadi malam. Tadi malam nggak ada ngomongin super trend. Ayo. Apa tadi malam, Bos? Beli cuan atau Lihat swing? candlenya merah atau biru, Pauli. Candlenya merah biru. Enggak. Yang pas jam kita lihat jam 11.30. Enggak. Misal nih beli saham yang dari demand zone untuk swing. Kapan dijual? Pertama kalau sudah profit, jual. Kalau Tembus profitnya sudah cukup, dimensionnya. jual. Yang kedua apa? Tembus dimensionnya dimension. ke bawah. Jadi sahamnya yang dibeli minus, tapi demand zone-nya belum ketembus. Apa yang harus kita lakukan? Hold. Diemin, hold. Hold. Oh, Pak. Yakin di hold. Yakin lo tahan. Iya, Gak sakit tunggu hati, cuan kan. portonya minus. Yakin kalau tahan. Ayo. Saat ini ya. Kalau udah tembus di bawah demand zone, jual tuh Pak. Atau kasih apa Kan SL gini, berapa pertanyaannya persen. tadi kan beli saham cuan, ya kan? Untuk swing. Dari mana dapat swingnya ini? Dari demand zone kan gitu. Tadi pagi kan beli. Setelah Iya. beli kan akan dijual. Kapan dijualnya? Pertama kalau sudah profit ya. Kalau sudah profit, ya tinggal jual berapapun profitnya. Yang kedua, nah ini posisinya minus nih. Minus 2% sekarang. Dijual apa tidak? Lihat candlenya dong, Pauli. Sesuai 11. edukasi tadi malam. Kalau Jadi- candlenya udah nembus demand zone, itu dijual Pak. Oke. Kalau nembus demand zone, dijual. Kalau Ya. nggak nembus gimana? Di hold. Di hold. Di hold aja. Ya. Yang lain, Lihat spike-nya. lihat speknya udah jelas. Saat kita mau beli udah tahu ada speknya. Spek. Sejauh. Ya. Diapain lagi? Di hold terus diapain? Ini iseng atau serius? Doa dong, Pak. Katanya Ntar habis cuma PR lagi. harus hati-hati. Harus hati-hati. Serius sudah PR terlanjur beli. Iya. Di Ya, kalau hold modalnya Pak masih ada di sampai hold. Ya. tembus. Tetap di hold Pak. Jadi kalau kita sudah beli cuan misalnya, selama demand zone-nya tidak ketembus, silakan di hold. Kalau minus gimana? Minus ya di hold. Tapi kalau demand zone-nya ketembus atau ini hilang, silakan jual. Saat demand zone-nya ketembus, silakan jual. Masih minus gimana? Silakan jual. Itu resiko untuk trading. Benar jawabannya. Gitu. Jadi Bapak harus memantau ya. Setiap sebelum penutupan sesi pertama dan sebelum penutupan sesi kedua. Selama supply zone-nya tidak ketembus, silakan hold.
Sekarang saya tanya, swingnya ini swing pendek apa panjang, Pak? Tadi niat belinya tadi loh. Swing pendek apa panjang? Pak siapa? Karyono ya? Oh, hilang. Swing pendek apa panjang? Panjang. Sampai super trennya turun. Nggak ada. Udah hilang orang. Kalau swing panjang ya tungguin sampai speknya tercapai. Habis. Hilang deh download Pak Oli. Kalau belinya siang di atas jam 9, gimana Pak Oli? Sama. Maka di atas jam 9, 1 menit sebelum kita beli, kita screening dulu. Jadi misal sekarang nih, sekarang jam 11.32. Sekarang kita mau beli saham untuk swing misal. Gimana caranya? Cari saham yang di demand zone. Carinya kapan? Ya sekarang ini narinya. Nah sekarang nih yang di demand zone ada GEMS sama CAMP. Saham ini silakan cek grafiknya. Mana yang harganya ada di demand zone. Itu yang dibeli. Jangan data yang tadi malam yang dicek. Sudah lewat. Gitu. Jadi kalau kita mau beli saham, 1 menit sebelum kita mau beli, silakan screening sesuai data terupdate. Oke. Ada lagi? Pak Oli, Yes. tolong bisa lihat di stop bit nggak yang 1 menit? Stop bit 1 menit. 1 menit. Mau tanya, saya punya 1 menit ya. Kenapa di bawahnya selisihnya misalnya jam 11, dia selisihnya 10 menit gitu. Apa Saya Bu? lihat Pak Oli punya tadi kan 11.05 ya. Maksudnya yang mana ini Bu? Yang di bawah jamnya. Ini Di bawah. jam ini maksudnya? Bukan yang di atas, yang di atas. Deret Pak. Pak Oli Mungkin ya 10.30, 10.45, 10 11 ya. 11 Pak. Ya itu. Oke. Nah, saya punya kok jam 11 misalnya kan, terus sebelahnya 11.10. Pak Oli punya tadi aku lihat jam selisih 0,5 menit. Maksudnya gimana? Sahamnya apa Bu? Coba ini samakan sekarang. Sekarang samakan saham ini. Cuan coba. ininya kecil, besar kecil ininya. Nah, cuan ya, mau cuannya. Iya. Coba ya. Nah gini, Pak Holi punya kan tadi jam 11.30. Aku punya sebelahnya 11.40. Besar Yang kecil terakhir. catnya Pak, mungkin Bukan. ini Candle terakhirnya gini. Candle terakhirnya sekarang jam berapa Bu? Ibu arahkan kursornya ke candle terakhir ini. Aku punya pakai HP Pak. Nggak apa-apa, pakai HP juga bisa. Tekan mana? Candle. Ya, candle yang terakhir itu jam berapa? Nggak ada ya, dia 11.30 langsung sebelahnya belum ada candle ya, 11.40. Di sini aja Pak, 11.10 aku punya. 11.10. Bukan, ini loh Bu. Ibu kan ngelihat di time frame 1 menit di handphone kan? Ya. Oke, saham cuan, candle terakhirnya warnanya apa? Merah, biru, kuning, apa ungu? Sekarang. Di tempat aku hijau, ya, betul. Ini sama seperti ini? Ya, sama. Ya, kalau sama harus. Yang beda apa? Waktunya beda ya. Coba Pak, Waktu gambarnya bawahnya dikecilin beda. Pak Holi, gambarnya dikecilin coba. Apa? Nah, itu kan udah beda lagi. Ini per 20 menit gitu loh. Yang paling bawah Iya, itu jamnya. selisihnya. Nah, kalau Aku makin punya kecil selisih makin 10 berubah. menit. Jadi tergantung besar kecil gambarnya, Bu. Oh, gitu ya. Iya. Tapi jam ini sama Bu ya?
Jam inilah ininya pasti sama. jam jam di catnya ini sama nggak? Plus Yang di 7 catnya. Yang mana? yang saya lingkarin ini. 11.20 ya. Aku nggak ada 11.36. 11.20. Nggak ada aku. Dia Nah, dari jam 11.00 langsung sebelahnya 11.30. bukan. Ya, itu karena kecil, Bu. Makin Bukan, kecil bukan dia ini Bu jam. ya, bukan jam yang ini. Jam ini loh Bu. Yang mana? Yang saya lingkarin ini. Oh, yang di samping. Ya. 11.36 57 tempat aku. Ya. Kalau sama, ya Sama. sama. Oh, jamnya sama. Sama. Oh, Nah, kalau jam jadi dia kalau waktu jam yang di bawah volume ini ya. nanti disesuaikan dengan besar kecilnya grafik kayak gitu. Oh, gitu ya. Nggak masalah ya, bukannya nanti bisa selisih agak jauh nanti misalnya supporternya turunnya agak lambat gitu ya. Nggak Enggak, masalah. enggak, Oh, pasti sama Bu. Kalau Ibu pakai sama. time frame-nya 1 menit, super trend saat pindah ke bawah, ini pasti sama. Oh, gitu ya. Oke, Ya. oke. Oke, makasih ya, Pak. Baik. Yang lain? Silakan. Siapa yang masih belum bisa fast trade? Udah bisa semua kan ya? Nah, gini dong. Berarti nanti malam nggak ada edukasi. Ya, memang nggak ada kan Kalau nonton teorinya baru bisa. kok. Iya, memang nggak ada. Iya, ntar malam emang nggak ada. Kan nobar. Webinar nggak, Pak? Hah? Enggak. Webinar nggak? Enggak. Nobar. Oh, ya. Nobar. Oh, nobar. Siap. Teorinya bisa, prakteknya nggak bisa. Prakteknya belum bisa, nah katanya. Oke. Siapa yang seperti itu? Ayo. Ayo siapa? Teorinya bisa, prakteknya belum bisa. Yo, siapa? Ada? Enggak ada kan? Banyak tapi nggak pada mau ngomong, Pak. Nah, kalau nggak ngomong ya, ilmu kebatinan saya terbatas. Jadi saya tidak bisa menembus pikiran Bapak dan Ibu. Oke. Kalau malu, cuannya juga malu. Ayo siapa yang belum bisa? Boleh ngaku. Praktek gemeteran. Nggak boleh ngaku. Saya Pak masih belum bisa, tapi masih proses terus belajar Pak. Oke, nggak bisa, belum bisa ya. Supaya Ya, cepat belum bisa bisa, Pak. ya, supaya cepat bisa, caranya seperti ini. Supaya cepat bisa. Oke. Bapak dan Ibu silakan lihat grafik yang mau dibeli dan saham yang mau dibeli, bedakan sekuritasnya. Contoh, yang mau pindah ke bawah apa? Kepik ya, contoh ini. Kepik udah naik lagi. KPIG. Udah naik lagi. Super trendnya kan mau pindah ke bawah ini. Time frame 1 menit. Tadi naik turun lagi. Nah, di sekuritas yang mau kita beli, silakan standby seperti ini. Saat Bapak dan Ibu melihat grafik di time frame 1 menit ini pindah ke bawah, silakan beli. Ayo, susahnya di mana? Oke, saya contohkan ini aja, Unilever. Supaya saya bisa beli. Ini Unilever, super trendnya, ini kan mau pindah ke bawah. Ini kita tungguin. Oke, UNPR. Jadi kita lihat Unilever, super trend mau pindah ke bawah, ini harganya 2357. Berarti kan di sini nih. Berarti 2360. Jadi nanti jika super trendnya pindah ke bawah, kita langsung beli.
Setelah itu ngapain? Jangan dipindah-pindah layarnya. Jangan ganti saham yang lain. Itu. Oke, Unilever misal 5.400 saja. Jadi nanti super trend ini daily. Oke. Super trendnya pindah ke bawah, baru nanti kita beli. Berarti kita standby beli di 2360. Kalau nggak pindah ke bawah, jangan dibeli. Oke. Ayo, siapa yang belum bisa melakukan hal seperti ini? Ini jangan dipindah-pindah layarnya. Kalau nggak jadi pindah ke bawah, jangan dibeli. Jadi grafik yang kita lihat dengan sekuritas yang mau kita gunakan untuk membeli, bedakan. Jadi misal grafiknya di Stockbit, belinya di mana? Di Mandiri Sekuritas boleh. Di sekuritas yang lain juga bisa. Jadi setelah beli, Bapak Ibu jangan melihat saham yang lain. Itulah yang membuat sahamnya tidak dipantau. Itu. Ayo, siapa yang belum bisa di laptopnya menggunakan seperti ini? Nanti jangan bilang, malu bertanya. Padahal nggak mau praktek. Nanti di luaran bilang, saya udah ikut di Master Cuan Saham, tapi sampai saat ini nggak bisa. Sudah setahun bisa. Pak Holi itu pakai sekuritas apa? MOS ya? Ini saya pakai Mandiri Sekuritas. Oh, oke. Kalau di Ajaib nggak ada ya? Di Ajaib menunya bukan seperti ini. Ya, saran saya, kalau Bapak Ibu memang mau fast trade, gunakan laptop. Jangan pakai handphone. Kecuali terpaksa. Nggak apa-apa. Ya, kalau fast trade. Oke. Nanti ditanya temennya, belajar trading di mana? Master Cuan Saham. Udah berapa lama? Hampir setahun. Bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kalau di Lalu, pos ini langsung gini layarnya Pak ya, kalau ini sudah ini deposit. gimana maksudnya Bu? Kalau di MOS, di Mandiri Sekuritas, ini Ya. layarnya langsung gini Pak ya. Oh enggak, ya nanti kan Ibu tinggal mau belinya ini berdasarkan apa? Klik order, ada mini buy. Ya, gunakan menu paling kalau mau cepat, gunakan yang menu klik order. Recorder, oke. Ya. Jadi nanti kalau silakan buka sekarang di laptopnya ya. MOS terus ke ini bisa jadi di quote baru nanti order, baru klik order. Contoh seperti ini. Saya pindah. Nah ini. Oke, makasih Pak Holi. Oke, jadi ini order, lalu Order. menu klik order ini. Oh, oke, copy Pak. Ya. Makasih Pak. Pauli, Baik. Ya tanya Bos. Pauli, kalau kita sudah install di MOS di HP, untuk ke laptopnya kita install lagi Pak. Iya, aplikasi di handphone dengan aplikasi di laptop itu berbeda. Sistem operasinya berbeda. Kalau handphone itu kan pakai aplikasi Android atau apa iOS. Kalau di laptop itu ya kalau yang pakai Windows itu aplikasinya .exe. Jadi secara sistem itu berbeda. Jadi kalau yang di laptop aplikasinya bukan yang di handphone, beda.
Tapi aplikasinya menggunakan format .xc. Nanti tinggal download di mos.co.id. Kalau nggak bisa download gimana, Pak? Datang ke sini, ke Malang. Siapa Oli? Langsung datang Saya ke ke Malang sini. siapa? Ya. Besok saya ke Malang, Pak. Kalau nggak mau ke Malang gimana, Pak? Download AnyDesk. Nanti saya remote dari sini. Itu juga bisa. Jadi, Tapi sorry Pak, ya. Silakan, Bos. apa namanya? Kalau kita kan sudah daftar di aplikasi di apa namanya HP. Nah, kan sudah ada ID dan sebagainya. Kalau kita install lagi di laptop, apakah kita daftar lagi atau pakai yang dari HP aja? Ya, kan Bapak dapat user ID sama password kan, Pak? Iya, iya. Ya, nanti Bapak buka di laptop, tinggal masukkan user ID sama password. Oh gitu ya. Nah, Itu kalau jadi user Bapak ID-nya dan password-nya satu aja kan? sama, ya. Ya, ya. Oke, Pak. Nanti Bapak kalau pindah kota, nah ini baru Pak, beda. Bedanya kotanya beda, tapi user ID passwordnya sama. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau MOS nggak bisa dibuka di dua tempat loh, Pak. Salah satu. Sepertinya seperti itu. Mus, Mirai juga nggak bisa, Bu. Saya sudah nyoba soalnya. Stockfit juga nggak bisa. Topi bisa cuma untuk screen, tapi untuk transaksi cukup masukin PIN lagi di tempat yang kita akan transaksi. Iya, betul. Tapi Cuma kalau untuk lihat catnya buat lihat bisa. aja, cat aja bisa. Bisa. Kalau mouse nggak bisa, langsung bentrok satunya mati. Langsung. Mus, Nggak Mira. bisa, saya pernah nyoba buka dua laptop, satu langsung mati. Ada lagi yang lain? Nanya Pak Holi. Yes. Ya, terkadang sih saya juga masih bingung Pak untuk ini fast rate-nya. Untuk kenaikan berapa persen maksimal kita bisa pantau ya Pak? Maksimal kenaikan berapa? Maksudnya gimana? Iya, misalnya kan ini di top gainer, maksudnya kita mau tahu bahwa ini yang betul-betul akan, maksudnya kan terkadang ada juga dibawa turun, dia sudah naik 7%, dibawa turun lagi ke 5%. Oke, contoh kayak gini. Mari ini sudah naik 21%. Iya. Masih layak nggak kita beli? Sudah enggak sih Buat Pak? fast trade. Apa? Contoh nih Mari ini. Betul, Saham MARI. Saat ini sudah naik 23%. Masih layak nggak kita gunakan untuk fast trade? sih Pak. Masih nggak apa-apa. Tapi kita harus tentukan kapan belinya. Jadi belinya adalah jika super trendnya pindah ke bawah, saat itulah kita beli. Nggak usah hiraukan, sahamnya sudah naik 10%, sudah naik 20%, nggak apa-apa. Yang penting saat kita beli, super trend time frame 1 menit, itu baru pindah ke bawah. Itu waktunya beli. Sama, sahamnya mulai pagi sampai sekarang belum naik sahamnya. Tapi super trendnya nggak pindah ke bawah, itu juga jangan dibeli. Jadi decision makernya adalah jika super trendnya baru pindah ke bawah. Itulah waktu kita membeli saham apapun. Di harga berapapun. Jadi kalau paraboliknya enggak terlalu di ini ya Pak? Oke. Nah yang bagus, kan ini ada 3 indikator. Yang bagus bagaimana? Yang bagus adalah jika candle-nya biru pertama, parabolik chart-nya baru pindah ke bawah,
super trendnya juga pindah ke bawah di saat yang bersamaan. Itu yang paling bagus. Itu. Yang paling bagus 3 indikator memberikan sinyal buy bersamaan. Atau setidaknya ada 2 indikator. Ada 2 indikator misal Heikin Ashi sama parabolik SAR. Boleh apa tidak? Boleh. Jadi contoh seperti ini. Biru pertama parabolik SAR pindah ke bawah. Boleh beli? Boleh. Terakhir menjualnya parabolik pindah ke atas, jual. Atau biru pertama super trend pindah ke bawah. Contoh ini. Biru pertama para super trend pindah ke bawah, ini beli. Kapan jualnya? Jika super trendnya pindah ke atas. Gitu. Ada lagi? Dan pastikan kalau Bapak dan Ibu fast trade, trading cepat, jika super trendnya pindah ke atas candle di time frame 1 menit, silakan jual. Mau profit atau mau minus. Karena kalau nggak dijual akan merepotkan banyak orang. Pak Oli, Ya bos, kalau paraboliknya pindah duluan, kita jual juga nggak apa-apa kan Pak Oli? boleh. Parabolik pindah ke atas ya. Iya, Kita jual boleh. oke. Ataupun parabolik SAR belum pindah ke atas, super trend belum pindah ke atas. Boleh dijual nggak? Kalau candlenya merah ya jual aja Pak Oli. Candlenya masih biru. Oh biru, ya. Boleh kalau udah untung. Cuannya kalau cukup Pak Oli. Nah, kalau cuannya cukup, boleh. Silakan jual. Sering kejadian begitu Pak Oli. Walaupun Karena setelah pasang. kita jual ya, sama Pak Yudi dibilang, buat menyesal yang sudah jual. Gitu. Itu abaikan aja kalau ada yang bilang gitu. Udah jual jadi penonton Pak Oli. Itulah Pak Yo suka jadi penonton. Gara-gara auto sale biasa. Udah Oh gitu ya kejual, Pak. dia naik. Kan saat mau beli, untung 2% aja udah bersyukur gitu kan. Tapi Betul kalau Pak udah Oli. terjual, ya syukurilah supaya makin nambah. Betul Pak Oli. Oh, siap-siap. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Siapa lagi yang belum bisa? Praktekkan sekarang. Kalau nggak praktek, nggak bisa-bisa. Saya Pak boleh. Ucapan adalah Kata-kata. ucapan adalah doa loh ya. Benar belum bisa? Banyak. Gak jawab dia. Gak berani dia. Belum bisa banyak. Zebra gimana Pak Oli? Zebranya Zebranya lagi loreng-loreng. lagi loreng-loreng, lagi istirahat katanya. Oke, silakan. Kalau ada lagi yang lain, Zebranya lagi mau ke algoritma.
Ada yang masih belum buka sekuritas? Adakah yang belum buat RDN? Sudah semua ya? Tinggal praktek. Siapa yang mau ngisiin RDN saya? Mau diisi apa, Pak? Mau diisi apa? Enggak. Emang kalau diisi masih muat, Pak Yo? Iya, masalahnya RDN-nya ada, isinya nggak ada, Pak Oli. Ya itu, iya nih, ajaibnya kosong. Saya ada ajaib, ada investor. Iya. Saya punya nomor rekening Pak Yo. Oh gini ya, Pak. gitu. Ya, Ada ya, yang belum ya. tahu cara isi RDN? Nah, tolong ditransferin, Pak. Saya belum. Iya, Pak. Ada yang belum tahu? Ajaib saya belum diisi, Pak. Ayo, Aku siapa taunya yang mau pakai, Pak praktek? Oli. Yang mau praktek isi RDN? Ditransfer sama Pak Holi ntar. Yang mau praktek siapa ya? Ditransferin sama Pak Holi ntar. Nah, jadi kalau mau praktek isi RDN, bolehlah ke sini nih. BCA, Stockbit itu paling enak pokoknya kalau sama BCA. Pakai Anydex lagi ya, Pak Oli. Kayak transfer biasa, rekening ke rekening, cepet, narik pun gampang, langsung masuk juga. Ayo, yang belum buat Stockbit, silakan buat supaya melihat super trend parabolic SAR dan Heikin Nasi bisa langsung digunakan. Buatnya gratis. Pak Oli, Ya, Bos. kalau Stockbit bisa beli Bitcoin nggak, Pak Oli? Bisa beli Bitcoin. Nah, ini saya belum pernah nyoba ya. Enggak kayaknya. Ajaib yang bisa ya. Stockbit enggak. EIPO. Silakan 2 menit lagi. Jadi di saat Bapak dan Ibu mau fast trade, pastikan melihat grafiknya. Grafiknya dilihat, lalu belilah sesuai dengan indikator yang mau kita gunakan. Setelah itu dipantau grafiknya. Jangan pindah-pindah ke saham yang lain. Kalau belum bisa memantau beberapa saham. BRPT siap-siap. 40 detik lagi. 10 detik lagi. Close. Oke, makasih Pak Oli, Bapak Ibu semua. Duluan ya. Makasih, Pak Oli. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Terima Oli. kasih, Pak Oli. Terima kasih Pak Oli.